bunyi hadis Nabi SAW. Khamsun, hadis ini sahih. Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 la ya'lamuhunna illallah, yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. 5 yang mengetahui, yang 5 ni cuma Allah, tidak ada yang lain. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. 5 ni. Mana dia yang 5? Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan terjadinya saah. Saah kiamat. Kiamat yang mengetahui cuma Allah. Jadi kita jangan takut kali, jangan kita sampai ketakutan kita melebihi daripada segala-galanya sehingga kita meninggalkan ibadah. Takut, siap nonton sinetron, siap tu ketakutan aja le. Tapi takutnya justru tak mau tahajud. Takut tak mau lagi datang ke masjid solat berjamaah. Takut tak mau. Ini yang tidak dibolehkan. Saah. Kiamat itu urusan Allah. Jadi hari ini banyak orang yang mencoba-coba menghitung-hitung kiamat. Dalam hadis Imam Ahmad, umur dunia 1.500 tahun. Dalam riwayat yang lain tidak sampai 1.500 tahun. Tapi 1.500. Kalau 1.500, kalau sekarang sudah 1.442, berarti umur dunia tinggal sekitar 58 tahun lagi. Nah, ada orang yang menghitung-hitung itu. Itu bukan hitungan-hitungan kita. Yang mengetahui kiamat itu Allah. Allah. Kita jangan kita menerka seperti apa. Kiamat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Berterbangan gunung, berterbangan seperti kapas. Oh, kiamat dahsyat. Kiamat itu boleh kita jadikan bagian daripada ibrah ketakutan kita. Tapi tidak boleh kita menunggu-nunggu akan kiamat. Kiamat itu pasti. Tapi ingat kita dengan hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, dalam hadis sahih. Tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang di dunia ini mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ada juga di dunia ini mengucapkan kalimat Allah, maka belum akan terjadi kiamat. Dalam riwayat yang lain, walaupun yang mengucapkan Allah itu orang yang tidak salat. Inyo aja surang leh. Semua orang kafir, cuman dia yang muslim. Dia bisa mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Tapi dia tak salat. Kenapa dia tak salat? Dia tak boleh salat. Kalau dia salat, dia dibunuh. Kalau dia salat, dia akan dibakar. Kalau dia salat, dia akan ditikam dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak bisa salat. Tapi dia masih mengucapkan kalimat Allah. Satu orang itu saja yang tinggal lagi di dunia, kiamat pun belum terjadi. Maka oleh karena itu lama kiamat itu. Bila Ustaz, itu yang tak tahu urusan Allah. La ya'lamuha illallah. Kalau kata guru-guru kita, orang-orang yang sudah meninggal sekarang itu nyoba doa supaya capek kiamat. Apalagi yang dari dulu-dulu meninggal dunia. Dia capeklah kiamat, capek. Karena kalau sudah kiamat berbeda proses hukumnya lagi. Capeklah kiamat, capeklah kiamat. Jadi berbeda doa orang yang dikubur dengan doa orang yang di atas kuburan. Awak gini doa gitu, lambat taknya kiamat. Orang yang dibawa capek taknya kiamat. Nah, mana yang lebih koncang doanya itu? Orang yang mati atau orang yang hidup? Capek kiamat, capek kiamat. Kalau gitu, lambatlah kiamat, lambatlah kiamat lagi. Nih. Jadi yang mengetahui kiamat cuma Allah. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, dan diturunkan hujan. Yang mengetahui turunnya hujan itu kapan? Allah. Makanya ada juga alat-alat yang hari ini yang kadang-kala meleset. Atau ramalan-ramalan cuaca yang meleset. Namanya ramalan. Yang pasti taunya adalah Allah. Oh, di sana hujan. Di sana hujan. Kadang-kala di daerah kita ini sudah mendung. Rupanya tak jadi hujan. Yanzilul ghais. Allah yang maha mengetahui tentang turunnya hujan ini. Maka tak bisa. Oh, dipindahkan dia. Tak juga bisa. Dibalikkan dia balik. Diduraskan dia juga tak bisa. Yang mengetahuinya cuma Allah. Maka pawang-pawang hujan biasanya dia faham ini. Kadang-kala dia bisa, oh bisa, kamu jamin. Kamu jamin katanya. Iya bisa, tapi pas di penghujung acara salawat-labik pula hujan. Yanzilul ghais. Yang ketiga, ya'lamu ma fil arham. Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim.
Dalam rahim tu yang mengetahui juga Allah. Laki-laki kah anak, perempuan kah anak, Allah. Tapi ada alat yang sekarang canggih Ustaz. Ya, orang kan USG. Anak dah tahu, nampak jenis kelaminnya. Tapi pastikah dia mengetahui secara pasti? Tidak juga. Tidak. Para medis mengatakan tidak ada yang bisa kita pastikan. Bisa saja dalam ketika dia di USG itu anaknya perempuan, ketika lahir laki-laki. Atau ketika ditengok laki-laki yang lahir perempuan. Cuma karena alat yang sudah canggih, bisa kita sekedar menengok atau membayangkan. Sama dengan tadi meramal. Ya boleh, tapi untuk mengetahui secara pasti adalah Allah. Ada kawan kita yang sudah lama istrinya tidak hamil, akhirnya hamil. Bawa ke dokter di USG, katanya anak perempuan. Di Bali sadonyo ala barang-barang milik perempuan apa anak-anak. Rupanya ketika lahir anak laki-laki rupanya. Kita kan tak percaya dengan Allah. Ya'lamuhullah. Yang mengetahuinya adalah Allah. Jadi alat yang sangat canggih pun itu tidak akan mengalahkan dengan kecanggihan ilmu Allah. Maka kita kan sudah sadar kita Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Tapi kadangkala kita masih tidak percaya tentang ilmunya Allah. Yang keempat. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Wa ma tadri, dan tidak mengetahui kita diri maza taksibu ghadan, apa yang akan kita lakukan besok kita tak tahu. Berencana bisa. Menulis sesuatu yang akan kita lakukan bisa. Kita rencana besok ada urusan ke bank. Kita besok setelah itu mungkin mencek darah, mencek gula mungkin ke rumah sakit. Setelah itu. Kita bisa sekedar rencana. Pastikah besok kita bisa melakukan semuanya? Tidak. Yang pasti, secara pasti yang bisa adalah Allah. Kita tak bisa. Banyak aja. Ada saja kadang halangan dan rintangan. Maka oleh karena itu cepat kita sadar, kembalikan kepada Allah ketika rencana-rencana kita itu digagalkan oleh Allah. Saya masih ingat ketika nak berangkat ke Sudan kemarin. Tiket sudah dibeli, berangkat jam 3 di hari Jumat ke Jakarta. Dari Jakarta berangkat hari Sabtu jam 12 malam hari Sabtu. Jadi jam 3 Jumat berangkat ke Jakarta, jam 12 malam hari Sabtu. Swab hari Kamis. Swab di salah satu rumah sakit di kita swab. Ketika swab di rumah sakit hari Kamis, hasilnya keluar jam 11 di hari Jumat. Hasilnya positif. Saya positif. Positif tak boleh berangkat. Yang terbayang oleh saya, pas tiket ke Jakarta hangus, tiket ke Sudan pun hangus. Tiket ke Sudan mahal. Belasan juta dia. Hangus. Oh ini bahaya ini. Akhirnya sebelum Jumat, jam 12 sebelum Jumat itu saya swab lagi. Saya cari rumah sakit yang lain, saya swab lagi. Bayarnya mahal ternyata kalau yang siap 6 jam itu. 2 juta bayar. Sebelumnya bayar 1,5 juta, setelah itu bayar lagi 2 juta. Hasilnya keluar jam 5 sore. Otomatis tiket saya jam 3 sudah hangus ini. Jam 5 keluar, ketika keluar jam 5 itu hasilnya negatif. Kemarin positif, yang swab kemarin Jumat keluar positif, hari Jumat itu swab lagi, jam 5 keluar, hasilnya negatif. Saya barulah berangkat. Itu semua tidak sesuai dengan rencana saya. Rencana saya, hasil keluar sebelum Jumat negatif, jam 3 langsung berangkat ke Jakarta, bisa istirahat, jam 12 malam bisa langsung berangkat ke Sudan. Siapa yang mengetahui alur itu secara pasti? Allah. Jadi kita kalau melakukan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan rencana kita, cepat kembalikan kepada Allah. Oh, ini sudah skenario Allah. Ini sudah diatur oleh Allah. Allah yang lebih mengetahui, kita tidak mengetahui. Nah, itu dia. Ini pendapat dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kita tidak menyalahkan Allah. Kadang ada orang kita yang menyalahkan Allah kadang. Kan memang Allah tak tahu ini saya akan melakukan amalan saleh ini. Allah tak faham ini. Kan sesungguhnya kita nanti menyalahkan Allah. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang kelima,
bahwa tidak ada yang mengetahui dirinya di bumi manakah dia diwafatkan. Tak tahu kita, Pak. Walaupun kita lahir di Pekanbaru, sampai tua di Pekanbaru, kita belum tentu di bumi Pekanbaru ini akan diwafatkan. Tak ada yang tahu. Ada orang yang dia sekedar untuk mengantarkan anak saja ke pesantren, ternyata di pesantren itu dia meninggal dunia. Ada orang yang ketika cuman sekedar numpang lewat saja di kampung orang itu dia meninggal dunia. Maka oleh karena itu, ini juga urusan Allah. Tidak ada kita yang mengetahui kecuali Allah tentang kematian kita. Jadi tak bisa kita memastikan, saya dikuburkan di Pekanbaru ini nanti. Tak boleh. Itu kita namanya mendahului ilmu Allah. Nah, ada. Bisa saja kita di Pekanbaru dan ketika menjemput cucu ke kampung, rupanya kita mati di kampung. Banyak kita tengok. Maka oleh karena itu, wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada orang kita mengistilahkan cek pemantan nanguk sinyo ke situ rupanya mah katanya. Ini dah dia. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita lebih mengetahui pula kita daripada Allah. Jangan sampai kita mendahului kudrah dan takdirnya Allah, bahwa Allah yang lebih mengetahui kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya hujan, apa yang ada di dalam rahim, dan apa yang akan kita lakukan besok, dan di bumi mana kita akan diwafatkan. Itu yang mengetahuinya cuma adalah Allah. Jangan sampai kita ketakutan pula, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita gelisah sehingga kita jauh daripada Allah Rabbun Jalla Jalaluh.